Iya, udahlah. Tapi mau dulu. Enggak mau. Kalau enggak tinggal digedein ntar di edit. Iya kan? Ini Iya dong. it's Demosonan jadi mosong. Karena sudah mulai. Oke, sekarang kita mau ngomongin Hak siar televisi. siar televisi itu berarti itu Sangat kompeten sekali lulusan sastra Jepang ngomongin hak siar. Tapi di Indonesia banyak yang kayak gitu tau. ngomongin apa? Apa ya? Oh iya. Orang-orang yang minta diajarin bahasa Jepang. Sebutin dulu background kita. Yang DM di IG udah tahu sih. Oh, latar belakang kita bahasa Jepang semua ya. Iya, Yang udah lulus. Iya. Ada sih. Ada yang belum sih cuman ya. Tapi ya mau dianggap lulus aja dulu karena nggak tahu sih kapan beresnya. belum. Jadi banyak yang DM kan, kebetulan di akun Kiseki no Senpai itu udah kelihatan katanya bisa bahasa Jepang misalkan ya. Jadi banyak yang nanya atau minta diajarin bahasa Jepang. Itu bukan orang-orang yang ada di Indonesia aja, bahkan orang-orang yang udah magang di Jepang pun ada yang minta diajarin bahasa Jepang. Dan kebanyakan minta diajarinnya itu kalau nggak tokai mendengar itu kaiwa. Padahal di sana udah sering tiap Harusnya. Padahal posisi mereka di Jepang gitu tuh. Minta diajarin cokai, misalkan cokai ini mendengar ya. Kita ngajarin orang mendengar gimana sih? Makanya mau berangkat ke Jepang belajar yang benar cuy. Jadi ngajarin orang buat ngedenger kan udah natural, kita sendiri yang denger kan. Tapi ya solusi masih ada. Solusi saya kasih, suruh nonton berita Jepang mumpung lagi di Jepang, anime atau lagu. Jawabannya apa? Susah. Nggak suka lagu Jepang. Oke, nggak suka lagu Jepang. Berita susah, Gak ngerti. Ya justru itu. Jadi yang harus dipelajari di Cokai itu karena kita nggak ngerti gitu tuh. Kalau udah ngerti emang gak usah belajar. Betul. Jadi yang diincar dari ngedenger itu bukan suka dan nggak sukanya, bukan ngerti nggak ngertinya, tapi ngebiasain kuping kita denger pelafalan bahasa Jepangnya. Jadi minimal kalau kita nih belajar tuh yang paling penting tuh cuma satu sih, Konsistensi. kotoba. Oh, kirain konsistensi. Iya, harus konsisten juga konsisten. Enggak, intinya sih kalau misalkan bahasa tuh gak tahu ya, kalau ilmu yang lain bahasa tuh bisa karena terbiasa. Iya. Terus harus sering digunakan. Sok aja kalau misalkan gak punya basic Jepang dah, di Jepang 2-3 bulan lah. Seenggaknya kalau gak bisa bahasa Jepang, logatnya pasti kayak logat Jepang kan gitu. Jadi intinya itu sih, kalian yang paling kotoba aja dulu yang banyak. Kotoba itu kosakata. Nah, ketika kalian dengar bahasa Jepang, mau lagu, anime ataupun berita, kalau yang saya alamin sih, oh ini saya pernah dengar ini nih, kayaknya artinya ini. Jujur, sampai sekarang saya udah jadi penerjemah pun sekali-kali tadi. Dan saya tuh nggak paham semua yang diucapin orang Jepang. Tapi saya bisa nangkep ini maksudnya dari semua itu. Dari intinya. Jadi si kotoba atau si kata-kata itu memiliki arti ini. Dan ya udah kita hubungin sendiri aja gitu tuh. Dari situ. Dan karena biasa mendengar bahasa Jepang ya. Jujur, tadinya bahasa Inggris saya lebih jago dari bahasa Jepang lah. Jago lah, pokoknya ulangan bahasa Inggris aja lebih bagus dari bahasa Indonesia. Tapi sekarang saya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Karena apa? Saya tinggalin itu. Saya fokus ke bahasa Jepang. Saya fokus. Sebenarnya bisa aja sih kan, maksudnya sama-sama dipelajari dua-duanya bisa aja, cuman terkadang ada kapasitas otak Gak akan ada yang lebih unggul. Jadi kadang terdistract tuh, maksudnya tuh standar jadinya naiknya soalnya kan bareng gitu. Iya, soalnya bukan bahasa ibu kita sendiri gitu. Kalau misalkan gua tuh nganalogiin ngejar dua hal di satu waktu tuh kayak misalkan lu menangkap burung. Burung tuh ada di dua dahan yang berbeda. Terus lu mau nembak dua-duanya. Kalau lu tembak yang satu, ya satu bakal terbang dong. Maksudnya poinnya tuh kalau misalkan lu mau fokus ke satu hal, ya satu hal aja. Orang kalau selingkuh lebih pasti ketahuan kan? Lebih baik satu hal. Iya, maksudnya boleh sih kalau dua hal, tapi akibatnya nggak akan ada yang lebih unggul. Maksudnya ya standar dong. Gini, simpelnya gini. Kamu mau beli
beli mobil misalkan, beli satu mobil sama beli 2 mobil, ngumpulin dulu kan, dengan misalkan gaji kamu ya sisanya itu 2 juta per bulan. Nah itu lebih lama mana? Lebih lama ngumpulin buat satu mobil atau buat 2 mobil? Tentu yang 2 mobil dong. Nah itu sama, jadi kapasitas belajar kita tuh ngumpulin duitnya itu lah. Ketika kita ada 2 bahasa yang kita pelajari atau yang kita dengar lah misalnya, ya udah kita tuh pelan-pelan akhirnya merangkak, nggak bisa langsung di atas gitu. Harus sabar, dan orang tuh nggak ada yang sabar, pengen cepet bisa. Iya, nggak percaya proses kan, biasanya nggak sabar. Saya juga benci proses. Tapi emang tergantung dari kapasitas orangnya. Kadang ada satu personal yang dia tuh bisa buat belajar 2 hal dalam satu waktu, ada. Itu. Tapi itu jarang banget lah. Itu one of a kind lah. Kalau misalkan tadi yang 2 mobil itu yang gajinya 2 juta kan, kan ada juga orang yang gajinya sebulan 100 juta. Iya, benar. Jadi ngejarnya kan cepat. Yang penting tuh kita harus tahu kapasitas diri kita sendiri. Ada cewek yang sudah terjadi. Enggak, maksudnya kan kita harus ramah. Kita harus gitu ya. kita harus ramah, dia ngeliatin gitu. Ini Soalnya ini kelihatan gitu dari luar. pria sejati. Pria kan kalau tambah dewasa tambah jadi buaya. Kelihatan matanya doang. Enggak, maksudnya kalau misalkan konteks pertanyaannya dia mau bisa atau mau jago. Nah itu. Kalau misalkan dia mau bisa, ya bisa. Maksudnya Bisa, kayak misalkan lu belajar bahasa Jepang misalkan, terus sambil belajar bahasa lain, ya bisa. Tapi kalau misalkan lu nya mau jago, Ya harus bisa dulu. enggak, maksudnya lu harus fokus di satu. Iya. Kayak penyanyi juga bisa apa ya, misalkan kayak Afgan lah. Afgan genrenya apa sih, misalkan pop gitu Afgan. Jadi juga fokus di situ aja kan. Maksudnya di lagu yang lain dia bisa tapi nggak jago. Karena dia yang jago ya di satu genre gitu. Tapi Afgan sekarang kalah sama Rizky Febian. Soalnya lebih terkenal sekarang. Mungkin bayaran itu kayaknya apa yang Ya nggak pernah lihat. Iya. Jadi gitu, maksudnya poinnya adalah itu. Terus kedua, kalau misalkan minta diajarin, orang tuh belajar gayanya beda-beda. Iya. Kecuali kalau misalkan kita di institusi pendidikan ya. Kalau misalkan institusi pendidikan kan misalkan karena kurikulumnya mungkin sama, SOP-nya sama, jadi ya udah dipukul rata gitu sama. Tapi kalau misalkan kita belajar ke personal, cocok-cocokan. Misalkan ada yang nanya ke Sena, ajarin dong membaca Jepang gitu. Mungkin ada yang cocok sama gaya ngajarnya, tapi mungkin juga ada yang enggak kan gitu. Maksudnya hal itu tuh berbeda-beda. Kalau menurut gue sih mendingan kita belajar sendiri, tapi enggak tahu. Kalau misalkan kita enggak tahu, kita baru nanya. Nah itu lebih enak, soalnya improvisasi itu merupakan hal yang menyenangkan loh. Maksudnya cari sendiri, terus kalau misalkan kita punya hal yang nggak tahu, kita cari tahu sendiri. Baru kalau misalkan mentok, kita cari referensi biar nggak salah. Gitu. Itu kan lebih enak kalau menurut gua ya. Kalau minta diajarin dari awal sih, lu masih sama kayak anak TK yang minta disuapin ke ibu. Mama, ini nungguin disuapin aja gitu. Kalau si orangnya udah nggak bisa nyuapin, lu mau ngapa-ngapain gitu. Nah kebanyakan kalau misalkan ada yang minta ajarin sama saya pasti tanya, suka Korea, suka Inggris, suka Cina. Misalkan dia bilang suka, kata saya hapus semua lagu-lagunya, hapus semua dramanya. Kenapa? Saya nggak mau ngajarin orang yang masih keganggu sama bahasa lain gitu tuh. Jadi lu hapus semua. Karena itu cara belajar saya. Cara belajar saya gimana? Lagu saya suka ibarat Inggris ya. Lagu Inggris saya suka. Itu semua lagu, semua film-film itu saya hapus semua. Pas tahu saya susah nih belajar bahasa Jepang, karena saya juga nggak langsung bisa. Saya juga pusing dulu dong, kok nggak bisa gitu. Dan nilai itu nggak langsung naik dong, bertahap ya. Dan saya sadar tuh ini kayaknya gara-gara ini. Gitu. Pas sudah dihapus semua, bahkan lagu Indonesia ya, saya hapus semua di memori HP, hapus semua pokoknya, udah nggak ada. Dipaksain dengerin lagu Jepang, kayak yang senang dengerin padahal nggak ngerti apa-apa di musik. Coba buat cuman menikmati musiknya doang gitu kan. Buat terbiasa dulu. Jadi si kuping udah terbiasa. Ketika nggak denger, oh ini kayaknya pelafalannya ini. Ini nggak bakalan salah. Kayak kimochi. Kimochi kan kita udah tahu nih, kimochi ii, bukan kimochi pagi. Iya. Kimochi ii. 2 kata. Tapi kan kalau misalkan yang nggak tahu mah kimochi, ike ya ike. Sebenarnya kan nggak ada hanya. Kan? Jadi maksudnya kita terbiasa dulu dengar, ketika kita belajar, oh ini tuh ini, itu ini. Jadi nggak perlu langsung
kita dengar sekarang kita langsung bisa, nggak perlu gitu, kita biasa dulu, nanti ketika kita belajar di bukunya atau di tulisannya kita tahu oh ini tuh ini maksudnya, nyocok-nyocokin lah jadinya ibaratnya. Yang terpenting mah mau dulu sih, maksudnya mau tuh ya jangan minta tolong dulu kalau misalkan lo mampu sendiri. Tuh. Kayak lo kalau misalkan mau bisa ya belajar aja dulu, mulai dulu sendiri. Karena kalau nggak bisa pasti namanya juga hal baru, terus kita belajar pasti nggak bisa, pasti salah dulu, pasti kita nggak tahu dulu. Kalau mentok baru kita tanya ke yang lebih bisa. Kalau misalkan kita baru mulai terus minta tolong, ya manja banget. Iya, minta disuapin kan. Ibarat ada anak kecil main pinggir jalan, tiba-tiba masuk ke rumah orang. Iya, mau ngapain aja anak orang gitu tuh. Lalu sokap. Gue kenal orang yang belajar bahasa Jepang karena ya background kita bahasa Jepang semua kan. Kenal orang yang belajar bahasa Jepang otodidak sendiri, tapi dia bisa mencapai level tertentu. Levelnya Jepangan. levelnya intermediate lah gitu ya, di tengah-tengah udah lumayan oke. Tapi bagus sih maksudnya. Shout out ya ke Instagramnya ke Jepangan. Dia juga suka nge-share bunpo, terus kayak apa sih hal-hal yang menarik di anime gitu ya. Maksudnya yang dia senengin aja lah. Tapi artinya memang gak ada basic bahasa Jepang kan ya? Gak ada, dia emang otodidak semua itu. Maksudnya udah mencapai level seperti itu tuh respect lah gitu. Maksudnya salut gitu dia. Dari dia mau terus suka hobi pasti dia juga cari-cari kan gitu. Maksudnya si improvisasi inisiatifnya berarti bagus sampai sekarang gitu. Maksudnya bagus lah gitu karena keinginannya kuat. Kayaknya itu lebih ke suka dulu terus mau belajar. Pasti harus suka. Terus kalau misalkan ditanya dia belajar dari mana, itu dari anime, dari YouTube. Nah, ketika udah level N3 ini dia tuh lulus kan, dia nyoba ke kayak ada acara event gitu buat ngobrol kayak dan dia nggak bisa. Karena apa? Ya karena dia belajarnya cuma dengar dan tulis kan. Jadi cuma itu aja gitu. Sedangkan ngobrolnya atau kayuannya dia belum pernah. Ya kalau misalkan ada plus di satu sisi pasti ada minus di sisi yang lain kan. Gitu emang harus dipakai sih kalau bahasa sih. Iya emang harus dipakai. Ditinggalin jangan kan setahun ya, maksudnya ditinggalin 2-3 bulan aja pasti hilang. Ya kan pengalaman lu juga gitu kan. Gitu. Maksudnya ketika jangankan nggak baca buku, maksudnya ketika kita nggak dipakai buat ngobrol dah, atau misalkan kita dipakai hal yang lain gitu, belajar hal yang lain, pasti lupa kalau bahasa tuh kayak gitu. Ya. Kalau gue sekarang kayak gini, kalau misalkan nggak ada temen ngobrol bahasa Jepang kayak sakau semua. Anjir ini siapa? Karena harus diajak ngobrol gitu. Iya. Kalau takut lupa gitu, takut banget. Kalau menurut gue sendiri sih, untuk teman-teman gitu ya yang mau belajar bahasa Jepang tuh lebih baik suka dulu sih. Benar. Soalnya kalau misalnya gue sendiri itu awal masuk ke Jepang itu karena lebih ke kayaknya pekerjaan di sastra Jepang untuk bahasa Jepang tuh gede gitu. Cuman nantinya tuh jatuhnya tuh malah karena kitanya nggak suka kan. Nggak, konteksnya berarti salary. Lebih ke salary gitu. Jadi gue tuh pas ketika jalanin terus mentok di satu waktu gitu jadi malas jatuhnya tuh gitu. Jadi si motivasinya tidak motivasinya kurang. Terus jangan kabur. Nah iya. Kabur. Bener banget. Maksudnya kabur, saya contohin ya kabur gimana. Kau udah masuk ke dunia bahasa Jepang gitu. Kalau misalkan kuliah udah masuk ke sastra Jepang atau pendidikan bahasa Jepang dan lain-lain. Ketika kau merasa kalah atau nggak bisa, lu malah bilang gini, ngomong emang gak suka Jepang, sukanya Korea. Woi, dari awal anjing. Ya aja mending gak usah ngambil jalan itu kan. Tapi ini terbuka untuk jurusan yang lain juga ya. Maksudnya untuk bahasa yang lain juga. Enggak, maksudnya ya untuk jurusan yang misalkan ekonomi. Udah kan suka ada yang kayak gitu, mahasiswa kayak udah tengah semester kayaknya gue salah ambil jurusan lah gitu. Semua maksudnya pasti ada fase yang kayak gitu tuh tiap mahasiswa gitu kalau misalnya gitu nemu mentoknya gitu. Iya gitu. Cuman begini yang jadi permasalahan ketika kamu ngerasa mentok dan ngerasa salah pilih jurusan, jangan malah sukain jurusan lain. Itu salah. Kenapa? Lu udah di situ gitu. Misalkan lu berenang, gue mau nggak suka renang, senangnya lari. Lu udah di tengah laut, lu mau lari gimana caranya? Kalau misalkan lu udah di tengah jalan, daripada mundur, mendingan lu pikir udah sejauh mana lu jalan. Benar. Daripada puter balik, mendingan maju aja terus, udah kepala capek. Ketika kita emang pengen nyerah lah,
udah berarti lu harus balik lagi. Kalau misalkan lu udah berenang tadi, udah di tengah-tengah laut, lu mau nggak mau ke pulau yang di depan atau mau balik lagi dari awal? Milih berenang lagi atau milih lari tapi balik lagi? Mendingan maju daripada mundur lah. Karena hidup tuh maju sama mundur, nggak ada yang belok dulu. Mampir. Mampir paling ya. Ada sih teman gue juga yang kuliahnya mampir dulu. Gak apa-apa, yang penting dia kan orang juga kalau di tol kan rest area dulu, tapi dia lulus lagi. Tapi kalau teman kita di rest areanya cukup lama, 6 bulan, 1 tahun. Aku merasa tersindir. Gak apa-apa, tapi emang kalau fase hidup kan selalu ada kayak gitu ya. Tapi ya alhamdulillahnya di situ tetap maju gitu. Gak mundur kan? Karena teman-teman ini gitu. Jadi ada motivasi dari yang lain juga. Tidak berguna dikit sih. Tapi kan kalau misalkan emang teman yang motivasi, tapi kalau lu nya nggak ada motivasi kan iya. Jadi kan ya tetap balik ke diri kitanya sih, lu nya mau maju enggak gitu. Meskipun ada teman-teman yang ngedukung, kalau lu nya nggak mau maju kan iya benar itu. Harus ada kedewasaan juga di diri kita gitu ketika mentok gitu. Ada di lagu, kalau lagu Funky Monkey Babies ya, judulnya Shikoken Ayuki. Itu ada lirik kayak gini, Imagenza ya teru koto ga kontoni yaritai koto nano, yang artinya apa yang kamu lakuin sekarang itu benar-benar apa yang kamu mau. Terus Imagenza ya teru koto ga jibun ni muiteru koto nano, apakah yang sekarang kamu lakukan itu benar-benar yang cocok buat kamu gitu tuh. Nah jadi gitulah, kalau misalkan apalagi mau mutusin kuliah ya, lihat dulu apa yang kamu suka atau apa yang cocok sama kamu. Jangan sampai ikut-ikutan orang. Wah, udah meninggal udah kalau ikut-ikutan orang, udah bakalan keluar 2 tahun dah. Ada yang baru semester juga kan ya. Bahkan nggak nyampe 1 tahun ya ada ya. Ada semester langsung keluar gitu. Di kelasku banyak. Banyak itu. Kelasku tuh sampai 27 orang. Pasti sisanya 14. 2 kelas jadi 1 kelas. Intinya sih kalau misalkan lu udah ngejalin sesuatu, berarti kan yang dijalin sekarang. Kalau misalkan lu mutusin buat mundur, berarti lu harus ngulang lagi dari nol. Lu harus lagi ke belakang, berarti lihat dari ke masa lalu. Ya hidup mah di yang sekarang, bukan di masa lalu. Tuh. Itu buat penutup tuh. Udah berarti itu ya? Ya. Udah.